PI Channel. Bayangkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar ternyaman malah menjadi tempat yang menyimpan hal-hal mistis di dalamnya. Sekolah memang kerap kali memiliki sejarah di masa lampaunya. Entah sekolah itu bekas rumah sakit, entah sekolah itu bekas kuburan, atau bekas pertumpahan darah pada saat masa penjajahan zaman dahulu. Malam ini, selama 20 menit ke depan, aku akan membawa kalian menyusuri kisah nyata dari seorang siswi yang memiliki kisah menyeramkan di tempat ia menimba ilmu. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sompral. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sompral. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih hidup dan masih sehat walafiat ya, agar bisa terus menyaksikan kisah-kisah menyeramkan di program Keeng kali ini. Nah, buat kalian yang menonton di televisi, jangan lupa ajak kerabat kalian, ajak teman-teman kalian, atau bahkan pacar kalian untuk menonton acara ini. Dan buat kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa menyaksikan hal-hal menyeramkan yang akan datang sebentar lagi. Yang tentunya menyeramkan dan bikin bulu kuduk merinding. Apalagi cerita menyeramkan ini datang dari salah satu sekolah yang terkenal di Jawa Barat. Cerita ini adalah cerita dari seorang siswi yang sudah menginjakkan kelas 11 SMK. Kita sebut saja namanya Rahma. Rahma bersekolah di salah satu sekolah yang luas bagaikan kampus. Bahkan siswa-siswi di sini juga menyimpan banyak hal-hal menyeramkan yang pernah mereka alami di sekolah ini. Pada saat itu, Rahma menjadi salah satu panitia acara menjelang Ramadan yang mengharuskan siswa dan siswi kelas 10 menginap di sekolah. Mulai acara dari sholat berjamaah, mengaji bersama, pos to pos malam, dan bahkan ada games di pagi harinya. Kurang lebih yang mengikuti acara ini ada 70 siswa dan 20 panitia yang menggelar acara ini. Acara ini digelar pada saat hari Jumat dan kebetulan pada saat itu adalah Jumat Kliwon. Saat itu mereka menginap di sekolah. Oh iya, sekolah ini tuh memang sering melakukan pendidikan-pendidikan yang mengharuskan siswa dan siswinya menginap di sekolah ini. Jadi udah biasa. Nah, saat itu acara tuh dimulai pada pukul 5 sore. Tepat setelah mereka selesai KBM. KBM itu sekitar jam 2 selesainya. Nah, langsung aja saat itu jam 5 mereka melaksanakan acara tersebut. Dimulai dari acara pembukaan, pematerian mengenai Ramadan, mengaji bersama, sholat bersama, api unggun, makan bersama, dan puncaknya ada di pos to pos malam. Awalnya acara begitu lancar dan mulus. Namun, pada saat acara api unggun akan dimulai, anak-anak yang dididik diiring ke lapang untuk melaksanakan acara api unggun. Namun, acara itu kacau balau. Dikarenakan pada malam itu gemuruh petir saling bersautan. Mau tak mau, acara api unggun itu ditiadakan. Lalu, mereka berjajar di koridor sekolah untuk melaksanakan makan malam. Awalnya makan malam berjalan lancar. Namun, tiba-tiba salah satu siswi merintih kesakitan. Di situ para panitia panik dan membantu serta memberikan kayu putih kepada siswi tersebut sebelum dikirim ke UKS. Betapa terkejutnya
Tiba-tiba saja siswi itu merasa ketakutan dan tak lama tertawa sangat keras. Keadaan menjadi keos saat itu. Para panitia termasuk Rahma menyuruh para siswa dan siswi lainnya masuk ke dalam barak atau tempat yang sudah panitia beritahukan sebelumnya. Siswi itu segera dibawa ke UKS. Tak lama sejak itu, di barak ujung dekat lorong, terdengar suara wanita yang tertawa keras. Saat itu, cepat-cepatlah Rahma serta panitia yang lain menghampiri dan melihat seorang siswi yang kesurupan. Para siswi yang ada di barak itu ketakutan melihat temannya kesurupan. Lalu dibawalah siswi tersebut ke ruang guru untuk ditenangkan oleh guru yang memiliki ilmu. Tak sampai di situ, ketika siswi itu dibawa ke ruang guru, tawa dan tangis siswi lainnya terdengar saling bersautan. Rahma panik, lalu mengajak teman-temannya untuk membawa siswa dan siswi yang kesurupan ke ruang guru dan memisahkan siswa-siswi yang masih sadar ke barak milik panitia. Iya, barak yang semula menjadi barak mereka dikosongkan dan menjadi barak panitia malam itu. Seketika barak itu didoakan oleh para panitia. Rahma menyetel murotal di handphonenya sambil memakan snack yang ia bawa dari rumah. Karena ia kelaparan dan tenaganya sudah terkuras habis pada malam itu. Rahma bosan di barak. Setelah ia mendoakan serta menyetel murotal, Rahma pergi ke ruang guru serta UKS untuk melihat peserta didik yang sakit dan kesurupan. Ia ke sana bersama salah satu temannya yang kita sebut saja namanya Citra. Rahma dan Citra berjalan di koridor gelap remang-remang pada malam itu. Juga keadaan sangat sepi saat itu. Para panitia lainnya ada yang sibuk mengobrol di barak, ada yang sibuk di UKS serta ruang guru, dan ada juga yang mendoakan serta berzikir di barak. Dan bahkan ada yang sibuk untuk merancang kembali susunan acara yang sudah kacau balau saat itu. Saat Rahma dan Citra sampai di ruang guru, betapa terkejutnya ia melihat banyak peserta didik yang terbaring sambil menangis di sana. Pemandangan yang sangat tak enak untuk dilihat karena di sana banyak sekali siswa dan siswi yang kesurupan dan di sana hanya ditangani oleh 2 guru saja. Di sana ada yang menangis kencang, ada yang berteriak kesakitan, dan bahkan ada yang mengamuk dan sulit untuk ditenangkan. Rahma menghampiri temannya yang sedang menenangkan siswa-siswi kesurupan yang menangis. Ia membantu mengoleskan kayu putih di tangan siswi tersebut dan menyalakan murotal di handphonenya. Siswi itu tidak berhenti menangis, terus saja merasa sangat kesedihan saat itu. Datanglah 2 teman Rahma yang membantu menenangkan siswi tersebut. Yang satu melafalkan doa serta zikir, dan yang satu memijat kaki siswa itu menggunakan kayu putih supaya rileks. Karena biasanya orang yang kesurupan itu tuh tangannya kayak gini, dicengkram keras. Entah mengapa banyak yang berteriak bahkan menangis seperti sangat dihantui oleh kesakitan dan juga rasa marah. Tiba-tiba saja saat itu teman Rahma yang sedang berzikir menggunakan zikir digital, kita sebut saja namanya Naila. Ia tiba-tiba menunduk sambil tertawa. Rahma dan satu temannya, kita sebut saja Putri, sangat terkejut saat itu juga dan langsung mencoba untuk menenangkan Naila yang tiba-tiba kesurupan itu. Anehnya, ketika Naila merintih kesakitan, siswi yang menangis dan terbaring tadi tiba-tiba menjadi tenang
Seolah-olah penunggu yang ada di sana berpindah-pindah dari tubuh ke tubuh. Karena guru saat itu sedang menenangkan yang lainnya, akhirnya Putri dan Rahma mencoba menenangkan sebisa mereka. Rahma mencoba menenangkan dengan merapal doa dan sambil menyadarkan Naila seperti ini. Naila, kamu kenapa? Sadar, sadar. Dan dia juga sambil berzikir serta berdoa. Lalu yang satunya, Putri, dia mengambil air minum agar Naila tenang. Saat itu Naila terlihat sudah tenang. Putri memberikan gelas itu kepada Naila. Nih Naila, coba kamu minum. Namun ternyata itu adalah kesalahan yang besar. Karena saat itu juga tiba-tiba ia tertawa dan menyemburkan airnya ke muka Putri serta Rahma. Bahkan gelas pun hampir dilemparkan oleh Naila, namun segera Putri tahan untungnya. Tawa Naila nyaring terdengar. Rahma panik dan saat itu juga ia memeluk Naila. Naila, tolong jangan seperti ini, jangan seperti ini, ucap Rahma. Lalu tak lama setelah itu Putri memanggil guru yang bernama Paluki untuk menenangkan mereka. Karena mungkin Paluki sudah pusing karena banyak sekali siswa-siswi yang harus ia tenangkan saat itu. Akhirnya ia mendatangi Naila dengan rasa marah. Seperti ini yang ia sebutkan. Maneh rek cicing di dieu atawa moal urang izinan maneh cicing di sakola ieu deui. Urang apal maneh nu cicing di lorong dekat UKS kan? Sok milih diusir ayeuna atau keluar di siswi ieu ayeuna, ucap Paluki seperti itu. Lalu Paluki pun berkata, keluar ayeuna oge. Setelah itu Paluki merapalkan doanya dan berzikir. Ajaibnya, setelah dimarahi seperti itu, Naila langsung tersadar dan tenang. Namun, ketika Naila tenang, tiba-tiba siswi yang tadi ikut menangis dan juga berteriak kencang. Seolah-olah benar-benar penunggu yang ada di sana itu berpindah dari tubuh ke tubuh. Untung aja saat itu Rahma gak dirasuki sama penunggu yang ada di sana ya. Akhirnya Naila sadar, namun masih dengan keadaan yang lemas, muka pucat serta keringat yang bercucuran. Ia panik dan bertanya, "Aku kenapa?" Dengan kompak, Putri dan Rahma langsung menggelengkan kepalanya dan memberikan segelas air putih kepada Naila. Untungnya gelas itu tak dilempar seperti tadi. Anehnya, siswi yang kesurupan tadi masih tak kunjung reda saat itu. Badan Rahma sangat panas saat itu. Mungkin karena energi di ruang guru sangat kuat ya. Nah, kepalanya sangat pusing dan bahkan pundaknya seperti sangat berat. Ia merasa sudah tak beres dengan badannya. Akhirnya Rahma berpamitan kepada Putri untuk pergi ke barak dan tidur. Karena ia sudah mengantuk dan takut malah ikut kesurupan jika masih di sana. Dan ia pun pergi sendiri. Tiba-tiba ia didatangi oleh anak didiknya yang baru keluar dari kamar mandi tadi. Kaget, ini siapa yang nyamper ini di sini? Anak itu memberikan kebahagiaan dan tawa karena dia mencelotehkan banyak lawakan kepada Rahma. Dan akhirnya Rahma mau tak mau tidur di barak yang sama dengan mereka. Rahma tidur dengan keadaan duduk sambil masih menggunakan sepatu full blacknya. Ia sangat kelelahan malam itu dan esoknya ia dikabarkan bahwa siswi yang baru saja reda kesurupannya di jam 4 tadi pagi adalah siswi yang ia tenangi kemarin. Padahal Rahma keluar dari ruang guru itu sekitar jam 12 malam. Cerita itu dipendam oleh siswa dan siswi serta panitia yang mengalami kejadian ini. Kejadian menegangkan dan menyeramkan yang tak akan pernah mereka lupakan kapanpun. Jadi, dari cerita ini ada hal yang bisa kita ambil. Sebaiknya
jika kita ingin membuat acara, dilihat dahululah keadaan sesuatu yang akan kita tempati. Entah tempatnya kita doakan ataupun kita meminta izin di tempat itu. Karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon, tentu saja banyak penunggu yang berkeliaran di malam itu. Namun, apakah penunggu itu sekarang sudah benar-benar pergi atau masih menetap di sekolah itu? Dan begitulah cerita berakhir. Tapi apakah semuanya benar-benar selesai? Mungkin saat ini kau merasa aman, duduk di tempatmu, dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu bahwa orang yang di dekatmu adalah bukan manusia?